Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballagin au'a min sami'in wa fi riwayah farubba hamilin fikhin illa man huwa afqahu minhu wa rubba hamilin fikhin laisa bifaqih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah atas nikmat, maunah dan isti'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bisa bermuajahah. Mudah-mudahan walaupun secara virtual, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat limpahan rahmatnya, karena siapa saja yang hadir di dalam majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rahmatnya, mengutus kepada kita para malaikatnya yang dengannya ya, kita mendapatkan limpahan berbagai macam kebaikan. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa istiqomah di dalam mengkaji, kemudian mengamalkan, dan juga mendakwahkan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini, masih di bulan Zulhijjah, yang bertepatan dengan awal bulan Agustus 2020, dan sudah menjadi rencana kita insya Allah waktu itu bahwa mulai Agustus kita akan memasuki kitab yang baru, kita akan memasuki pembahasan ilmu hadis dari kitab yang baru. Nah, alhamdulillah sebelumnya kita sudah menyelesaikan bahasan ilmu hadis dari satu kitab yang luar biasa, yakni dari kitab As-Shakhsiyatul Islamiyatu, ya, juz yang pertama, ya, As-Shakhsiyatul Islamiyatu al-Juz'ul Awal. Juz yang pertama itu memuat banyak hal di dalamnya, dan salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan ilmu hadis, ya. Jadi salah satu saja di antara dari bahasan itu adalah ilmu hadis. Dan ini sekali lagi merupakan nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyelesaikan bagian ilmu hadis dari kitab tersebut. Dan tentu saja bukan perkara yang mudah kita memahami sekali jadi, misalnya setelah kita mempelajari, mengkaji ilmu hadis dalam kitab As-Shakhsiyatul Islamiyah itu, lalu kemudian kita menjadi faham semua hal yang berkaitan dengan ilmu hadis. Tentu tidak demikian, karena bagaimanapun kitab Shakhsiyah Islam itu bukanlah kitab ilmu hadis, tetapi kitab yang berisi thaqafah Islamiyah yang banyak, yang umum. Ya. Ilmu hadis adalah bagian di antaranya, sehingga karena itu bagian di antaranya tidak menjelaskan secara rinci dan bertahap dari dasar, dari awal berkaitan dengan ilmu
hadis, begitu. Jadi tentu saja ketika kita tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan ilmu hadis adalah perkara yang wajar, karena beliau Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala hanya mencuplik beberapa bagian yang dianggap penting, yang penting untuk diketahui, penting untuk dikuasai, ya, di dalam di dalam ilmu hadis, begitu ya, di dalam ilmu hadis, di perkara-perkara yang penting untuk mengerti, dan itu dianggap sebagai satu hal yang perlu untuk diketahui bagi seorang muslim di dalam mengkaji ilmu hadis, begitu. Oleh karenanya memang tidak lengkap, tidak detil, ya, bahkan mungkin tidak bertahap dari yang dasar. Insya Allah setelah selesai kita mendapatkan sajian yang luar biasa di dalam kitab tersebut, hari ini kita akan memasuki kitab yang baru. Nah, kitab yang baru itu tipis sekali. Semoga di sini sudah dapat semua, ya, sudah mencari semua. Kitabnya tipis sekali. Ini hanya 70 halaman, ya, dengan ukuran yang kecil begini. Jadi ini termasuk kutaib, kitab kecil, ya, dari As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Kalau karya beliau yang agak tebal sedikit adalah kitab ini, ya, kitab ini judulnya adalah Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadis Syarif, ya, yakni Manhalul Latif fi Usulil Hadis Syarif. Kitab Al-Manhalul Latif ini seakan-akan merupakan penjelasan lengkap dari kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Jadi seakan-akan ini adalah ringkasannya, begitu. Sedangkan Al-Manhalul Latif ini adalah penjelasannya. Ini agak tebal, sekitar 300 halaman. Jadi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, lebih utuh, silahkan dibaca Al-Manhalul Latif. Tapi untuk belajar, kita akan mulai dari yang sederhana ini, insya Allah, ya. Dari yang sederhana, dan insya Allah ini jauh lebih terstruktur, ya, dibandingkan dengan kitab-kitab lain. Ini jauh lebih mudah dipahami, insya Allah, ya. Baik, silahkan. Kita tampilkan dulu bagi yang belum punya kitabnya. Kita tampilkan dulu. PDF-nya sudah kami kirim ke Ustaz Supriyadi, ya. Ya. Mudah-mudahan juga sudah dikirim ke para peserta di grupnya, sehingga masing-masing bisa melihat, ya. Masing-masing bisa melihat. Masing-masing bisa mempelajari juga, ya. Jadi tidak harus menunggu hari Rabu, tapi bisa mempelajari, ya. Bisa mempelajari, mutola'ah, murojaah, insyaallah itu akan jauh lebih memberikan kepada kita apa? Oh ya, sebentar. Ini lagi dibuka dulu, ya. Memberikan kepada kita pengetahuan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ilmu hadis ini, ya. Jadi insyaallah dengan seringnya kita murojaah, mutolaah, itu akan jauh mempercepat, ya, pemahaman kita. Jadi silahkan Bapak Ibu, ikhwan akhwat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendownload, ya, gampang sekali. Tulis saja Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis PDF. Nah, banyak itu, ya. Banyak sekali.
Itu situs website yang menampilkan itu banyak sekali. Dan PDF-nya juga sudah kami kirimkan ke Ustadz Supriyadi, dan mudah-mudahan bisa di-share juga ke ikhwan semua, akhwat semua yang hadir. Baik, kita tampilkan. Ini kitabnya. Ini kitabnya. Kecil sekali ya kitabnya. Kecil sekali. Di sini hanya 78 halaman. Judul dari kitab ini adalah Al-Qawaidul Asasiyatu fi Ilmi Mustalahil Hadisi, ya, yakni kaidah-kaidah pokok di dalam ilmu mustalah hadis, gitu ya. Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, kaidah-kaidah pokok di dalam ilmu mustalah hadis. Kemudian karya dari Abuya Sayyid Muhammad, ya, bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala. Beliau adalah guru dari guru kami, guru dari kakek guru kami, ya. Jadi insya Allah mungkin di sini juga ada yang pernah belajar kepada murid-muridnya Sayyid Muhammad. Saya termasuk juga yang belajar langsung kepada murid dari muridnya Sayyid Muhammad. Jadi insya Allah sanad kita sampai ke beliau, bersambung ke beliau, dan karya beliau banyak sekali. Beliau adalah seorang mufti Makkah waktu itu. Beliau adalah seorang muhaddis, beliau adalah seorang ahli fikih, dan muridnya banyak sekali, tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia tergabung di dalam As-Sofwah Al-Malikiyah, ya, di Malang ketuanya yakni Kiai Ihya Ulumuddin. Beliau adalah salah satu murid terbaik dari Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, ini apa yang menjadi catatan beliau. Kitabnya ringkas, mudah dipahami insyaallah, dan di dalamnya mengandung faidah-faidah yang banyak. Meskipun ringkas tetapi memberikan pemetaan kepada kita, sehingga insyaallah kita akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang ilmu hadis dari dasar. Nah, ini pentingnya, ini dari dasar untuk pemula, lil mubtadi'in. Lil mubtadi'in. Baik. Kemudian sebelum masuk ke bagian bahasan kita pada hari ini, kita tabarukan dulu dengan membacakan bagian muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-allamah al-muhaddis as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa hadhihi mabadi'un awaliyah wa qawaid asasiyah fi mustalahil hadits syarif la budda min halikulli mubtadi'in fi hadzal fan ala tariqati sahlatin qaribatin wada'atuha lil mubtadi'ina min ikhwanina talabatul ilmi syarif. As'alullah ta'ala ayyan fa'a biha ayyaj'ala a'malana khalisatan liwajhihil karim wa ayyafta 'alaina futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Itu adalah mukaddimah dari beliau. Belum kok, tadi nggak ditampilkan. Nah, ini ya, itu adalah mukaddimah dari beliau. Beliau setelah memanjatkan puji dan juga pujian dan syukur, juga bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah beliau mengucapkan basmalah,
alhamdulillah dan bersolawat, yakni amma ba'du. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ini adalah mabadi awaliyah ya, yakni dasar-dasar pokok-pokok ya yang utama dan juga kaidah-kaidah yang pokok di dalam ilmu mustalah hadis. Dan ini katanya diperuntukkan bagi mubtadi, bagi pemula. Jadi cocok kalau kita sebagai pemula cocok. Kalau kita sudah muntahi berarti nggak cocok. Ini bagi mubtadi, bukan bagi muntahi. Bagi yang muntahi ya bacanya berarti al-manhalul latif, bacanya muqaddimah Ibnu Shalah begitu ya. Bacanya Alfiyah al-Iraqi gitu. Nah, bagi kita yang mubtadi cocok ini ya. Ini bagi mubtadi fi hadzal fan ya di dalam ilmu mustalah hadis ini. Dan beliau menyampaikan, beliau menjelaskan dalam kitab ini dengan metode yang mudah, ya, sangat mudah, ya, memudahkan sekali. Dan tentu saja terakhir beliau memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemanfaatan ya dengan dengan apa yang beliau tulis ini ya, dengan risalah ini, dan juga menjadikan aktivitas kita itu semata-mata ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala membukakan kita ya, yakni eh, terbuka pemahaman kita ya, sebagaimana misalnya terbukanya al-arifin ya, orang-orang yang mengenal Allah, yang merupakan ahli ma'rifat ya kepada Allah. Jadi futuh kita dengan kitab ini ya. Kita berdoa mudah-mudahan kitab ini menjadi wasilah agar menjadi sesuatu yang bisa membukakan pemahaman kita insyaallah. Baik, tanpa berpanjang kalam kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Bagian pertama ini membahas tentang ilmu hadis. Apa itu ilmu hadis? Nah, judul di tema kali ini kan ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Kalau sampai semua, alhamdulillah. Kalau tidak juga kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi kita tidak terkejar dengan waktu ya. Yang penting paham ya. Tidak mengejar pokoknya harus khotam dalam sekian bulan, enggak ya. Pokoknya yang penting paham. Sedikit-sedikit walaupun hanya satu paragraf, tapi yang penting paham. Itu lebih baik daripada 10 paragraf tapi tak ada yang dipahami. Beliau melanjutkan di dalam bab yang berikutnya. Ini bab pertama ya. Setelah muqaddimah beliau menyampaikan ilmu hadis, ilmu hadis. Jadi beliau akan menjelaskan tentang ilmu hadis. Yutlaqu ilmul hadisi ala ma'nayain. Jadi ilmu hadis itu dibagi menjadi dua makna. Ya. Ini ilmu hadis itu dibagi menjadi dua makna atau disebutkan gitu ya, atau dijelaskan atau didefinisikan ilmu hadis itu ke dalam dua makna. Nah, apa definisi pertama dan apa itu definisi dalam makna yang kedua? Beliau menjelaskan al-awwalu, yang pertama, annahu yutlaqu ala naqli wa riwayati ma'udifa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam au naqli ma'udifa ila sahabati awit tabi'in. Ini yang pertama ya. Yang pertama beliau menyampaikan bahwa makna ilmu hadis pada bagian yang pertama ini adalah disebutkan untuk satu nakal, yakni perpindahan riwayat ya, war riwayat dan juga riwayat atau periwayatan apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ya perpindahan riwayat atau periwayatan sama saja, apa yang juga disandarkan kepada sahabat dan tabi'in ya, para sahabat atau tabi'in. Nah, jadi pada bagian yang pertama beliau menyampaikan bahwa ilmu hadis itu bisa didefinisikan, dimaknai dengan apa? Yakni nakal war riwayah ya, yakni periwayatan apa yang diidofatkan, disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan juga apa yang diriwayatkan ya dari sahabat atau tabi'in. Nah, itu ilmu hadis dalam makna yang pertama. Nah, harus tahu nih, harus dapat kata kuncinya. Ya, apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah terkait dengan periwayatan. Baik, ya, ini tentang periwayatan. Jadi periwayatan apa yang didasarkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, insya Allah dapat difahami ya. Baik, itu adalah ilmu hadis riwayah nantinya itu. Dikatakan di sini wa huwa bihadzal ma'na yusamma ilmul hadis riwayah. Dan yang tadi disebutkan itu ya, yakni apa yang kemudian disampaikan ini, yakni yang pertama ini dengan makna ini yang kemudian disebut dengan ilmu hadis riwayah. Jadi ilmu hadis riwayah itu adalah ini ya, ini apa? Yutlaqu ala naqli wa riwayati ma udifa ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam au naqli ma udifa ila sahabati aw tabi'in. Ya. Jadi ilmu yang menjelaskan tentang apa? Terkait dengan nakal dan riwayat, ya. Terkait dengan perpindahan atau lebih rendah, lebih sederhana lagi terkait dengan periwayatan. Apa yang disandarkan, diidofatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga apa yang diidofatkan, disandarkan kepada sahabat atau tabiin. Ya, makna ini yang kemudian disebut dengan ilmu hadis riwayah. Ya, wa huwa bihadzal makna yusamma ilmu hadis riwayah. Jadi makna ini yang kemudian disebut dengan ilmu hadis riwayah. Ya, jelas ya. Jadi kalau dalam Manhajul Latif disebutkan bahwa ilmu hadis bihadzal makna wa huwal ma'rufu bi ilmi riwayatil hadis ya gitu. Jadi ilmu hadis dengan makna ini yang kemudian ma'ruf dikenal dengan sebutan bi ilmi riwayatil hadis, ilmu riwayat hadis. Jadi kalau bicara riwayat berarti adalah terkait dengan menjelaskan tentang proses periwayatan. Ya, tentang periwayatan yang disandarkan kepada apa yang datang dari Nabi atau yang datang dari sahabat atau yang datang dari tabi'in. Yang datang dari Nabi apa? Yang datang dari Nabi adalah dari mulai sabdanya, ya, dari mulai sabdanya, yakni perkataannya Nabi. Kemudian juga perbuatannya Nabi, ya. Kemudian juga dari takrirnya Nabi. Apa itu takrir? Takrir itu adalah apa yang kemudian disetujui oleh Nabi. Ya, mafuila amamahu, apa yang diperbuat oleh sahabat di hadapan Nabi, kemudian Nabi fa'aqarrahu, menyetujuinya. Nah, itulah yang disebut dengan apa-apa yang datang dari Nabi. Nah, itu yang terakhir takrir tadi, takrir. Kemudian yang datang Nabi juga adalah sifat. Ya, sifat. Jadi kalau kita bicara ini tadi yang sudah kita sebutkan, apa yang datang dari Nabi, ma'udifa ila Rasul atau ma'udifa ila Nabi, kalau sandarnya kepada Nabi berarti ada 4. Pertama apa? Pertama, sabdanya Nabi. Yang kedua, perbuatannya Nabi. Yang ketiga, takrirnya Nabi. Persetujuan Nabi takrir. Contoh tadi, sesuatu yang dibuat di hadapan Nabi, kemudian Nabi menyetujuinya. Kemudian yang keempat, sifatnya Nabi. Baik sifat khuluqiyah, akhlaknya, maupun sifat khilqiyah, yakni penciptaannya. Begitu ya. Atau katanya yang diidopatkan, disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, ya, atau tabi'in. Contohnya apa? Contohnya adalah perkataan dan perbuatan sahabat
dan juga perkataan dan perbuatan tabi'in. Allah itulah hadis riwayah. Jadi apa yang eh, periwayatan tentang apa yang disandarkan kepada Nabi. Nanti akan dijelaskan lebih rinci ya di bagian berikutnya. Berarti kalau begitu objek dari bahasan ilmu hadis riwayah adalah terkait dengan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang diri Rasul dari sisi perkataan, perbuatan maupun takrir dan sifatnya Nabi. Begitu ya. Allah jelas. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama sudah, sekarang yang kedua. Yang kedua, yang disebut dengan ilmu hadis itu apa? Beliau menyampaikan asani annahu yutlaqu ala tariqati awil manhajil lati uttubi'a fi kaifiyati ittisalil ahadisi min haisu ahwalu ruwatiha dabatan wa adalatan wa min haisu ahwalus sanadi ittisalan wa inqita'an. Ya. Jadi beliau menyampaikan makna ilmu hadis yang kedua, jenis yang kedua itu adalah dimaksudkan kepada thariqah, metode atau manhaj, ya jalan, sama ya, metode atau jalan yang yang dirujuk begitu di dalam tata cara ketersambungan hadis, ya. Jadi di dalam kaifiyah, ya, ittisal hadis, yakni ketersambungan hadis. Ittisal hadis berarti ketersambungan hadis-hadis dari sisi, ya, ahwal itu adalah kondisi, ruwatiha para rawinya. Apakah rawi itu dobaton dobit wa adalatan dan adil. Saya lagi, ilmu yang jenis yang kedua, ilmu hadis jenis yang kedua adalah ilmu hadis yang kemudian dijadikan pijakan dalam mengetahui kaifiyah, tata cara ittisal hadis, ya, bersambung tidaknya hadis, ya, atau ketersambungan suatu hadis dari sisi kondisi rawinya. Apakah rawinya itu adil atau dobit, ya, dobit dan juga ataukah adil. Dan juga apa? Wa min haitsu ahwalus sanad, dan juga dari sisi kondisi sanad, apakah sanadnya ittisalan, tersambung, au inqita'an, atau terputus. Oh, berarti di sini sudah berbicara tentang rawi, berbicara tentang sanad, ya. Bahkan nanti berbicara tentang apa? Berbicara tentang isi dari hadis nanti, ya. Wa ilmul hadisi bihadal makna huwal ma'rufu bi ilmil hadisi dirayah. Ilmu hadis dengan makna ini yang kemudian ma'ruf, dikenal dengan sebutan ilmu hadis dirayah. Begitu ya. Jadi kalau begitu berarti ilmu hadis dirayah itu ilmu yang menjelaskan diterima atau ditolaknya hadis. Begitu ya. Diterima atau ditolaknya hadis. Gampang sekali itu. Jadi kalau sudah berbicara tentang apakah kajian ini berkaitan dengan ditolak atau diterimanya hadis. Nah, ini ya, ditolak atau diterimanya hadis. Ditolak atau diterimanya seorang rawi. Ditolak atau diterimanya sanad hadis. Itu sudah bicara dirayah. Dirayah. Sahabat-sahabat semua, jadi ilmu hadis yang kemudian berkembang sedemikian rupa, termasuk yang kemarin dibahas panjang lebar oleh kita di dalam kitab As-Sakhsiyah Al-Islamiyah, yaitu dirayah. Ya, itu tentang apa? Dirayah. Ya, semua tentang dirayah. Nanti juga dalam kitab ini, judul dari kitab ini apa? Judul dari kitab ini adalah terkait dengan qawaid, ya. Qawaid yang pokok di dalam ilmu mustalah, berarti dirayah juga. Ya, ini dirayah juga. Jadi kalau kita bicara ilmu mustalah hadis, usul hadis, yaitu dirayah. Ya, mengkaji tentang dirayah. Makanya kan beliau di Muqaddimah mengatakan ini adalah mabadi awaliyah, ini adalah qawaid asasiyah di dalam mustalah hadis, berarti ini dirayah.
ya. Beliau akan menjelaskan lebih panjang berkaitan dengan diroyah. Nah, kalau riwayah itu kan sebenarnya tidak banyak, ya, tidak banyak kajian dan tidak seperti ilmu diroyah yang begitu berkembang cepat. Ya. Kalau ilmu hadis riwayah itu hanya menjelaskan, hanya membahas terkait dengan periwayatan, ya, periwayatan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, periwayatan apa yang datang dari sahabat, periwayatan apa yang datang dari tabi'in, begitu. Diriwayatkan dari masa ke masa, dari satu generasi ke generasi, dari satu tobakot ke tobakot berikutnya. Itulah ilmu hadis riwayah. Selesai sampai di situ, ya. Maka sebenarnya periwayatan hadis itu udah selesai. Sampai kapan? Sampai dibukukannya hadis, gitu ya, dihimpunnya hadis, ditadwinnya hadis dalam kitab, ya. Jadi ketika hadis itu selesai ditadwin, ya, selesai dihimpun dalam kitab, maka sebenarnya selesai proses periwayatan. Begitu. Jadi sebenarnya membahas tentang periwayatan jauh lebih sederhana. Ya, paling kita harus tahu bagaimana tata cara atau proses periwayatan, penyampaian, penerimaan. Nah, begitu secara umum ya. Kemudian, ini terkait dengan ilmu hadis riwayah, kita lihat di bagian yang kedua, di bab yang kedua ini lebih khusus membahas tentang ilmu hadis riwayah, ya, ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Dijelaskan oleh beliau, huwa, ya, atau di dalam kitab saya itu adalah wa yusamma ilmal usulil hadis, ya. Oh, enggak lewat setelah baca apa, ya. Sama-sama, ya. Jadi bagian yang kedua adalah ilmu hadis riwayah dulu, belum ke diroyah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Beliau menyampaikan huwa ilmun, adalah ilmu. Ilmu hadis riwayah ini adalah ilmu. Ilmu yang apa? Yashtamilu ala wariwayati ma udifa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi allati qalaha au af'alihi allati fa'alaha au taqriratihi ay ma fu'ila amamahu wa aqarrahu au awsafihi yakni syama'ilahu sallallahu alaihi wasallam wa siratahu qoblal bi'asati wa ba'daha au naqli ma udifa ila sahabati awi tabi'in. Ini penjelasan yang tadi. Yang disebut dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu yashtamilu yang mencakup ala naqli wa riwayati, yakni perpindahan dan periwayatan atau proses periwayatan. Ya, apa yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min aqwalihi allati qalaha, dari perkataannya Nabi di mana Nabi bersabda, au af'alihi allati fa'alaha, atau terkait juga dengan apa? Dengan perbuatannya Nabi di mana Nabi berbuat, au takriratihi, atau takrirnya Nabi, persetujuan Nabi. Apa itu? Aima fu'ila amamahu fa'aqarrahu, yakni apa yang diperbuat oleh para sahabat, ya, di hadapan Nabi, lalu kemudian Nabi menyetujuinya. Au ausofihi, atau sifat-sifatnya Nabi. Apa itu? Yakni syama'ilahu, yakni syama'il, ya, syama'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syama'il itu apa? Sifat penciptaan dan sifat akhlak, ya. Jadi syama'il di sini isinya adalah sifat penciptaan dan sifat akhlak Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sifat penciptaan, tingginya Nabi, cara jalannya Nabi, stempel kenabian Nabi, apalagi ya, cara makannya Nabi, begitu, cara duduknya Nabi, itu adalah terkait dengan syama'il juga, tentang penciptaan. Atau akhlaknya Nabi, contohnya adalah kedermawannya Nabi, sabarnya Nabi, dan seterusnya. Wasirotahu, dan juga sirohnya, yakni perjalanan hidup Nabi, qoblal bi'sah wa ba'daha, ya, baik sebelum diutusnya Nabi maupun setelah diutusnya
nabi, ya. Tapi dalam pandangan usul fikih, dalam pandangan para ulama jumhur, sebenarnya yang menjadi patokan itu adalah ba'dal bi'sah, setelah nabi diutus jadi nabi. Karena maksumnya nabi itu adalah menurut jumhur ulama adalah setelah diutusnya menjadi nabi. Sebelum diutusnya menjadi nabi tetap terpelihara dari dosa-dosa besar, tapi tidak dikategorikan sebagai maksum, ya, maksum. Ini adalah ikhtilaf. Ada yang mengatakan maksumnya atau kemaksuman nabi itu qoblal bi'asah wa ba'daha, ada yang mengatakan ba'dal bi'asah saja, setelah diutusnya nabi saja. Setelah diutus ya jadi nabi. Nah, itu istilah di kalangan para ulama, di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah juga terjadi perbedaan pendapat ya terkait dengan masalah ini. Baik, kita fokuskan saja bahwa yang disebut dengan riwayat itu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi, di mana Nabi itu bersabda, terkait juga dengan af'alnya Nabi ya, atau perbuatannya Nabi, di mana Nabi itu berbuat. Kemudian terkait juga dengan takrirnya Nabi, persetujuan Nabi, di mana Nabi itu menyetujui perilaku sahabat, atau terkait dengan sifat-sifat ya, baik syama'il maupun sirah. Syama'il itu adalah sifat akhlak dan sifat penciptaan. Kalau sirah itu adalah apa? Perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau katanya aunak lima udifa ila sahabati awit tabi'in, atau apa yang disandarkan kepada siapa? Sahabat dan juga kepada tabi'in. Ya, sahabat dan tabi'in. Baik. Pertanyaan berikutnya, jadi apa objek bahasan ilmu hadis riwayah? Ini jawabannya. Wa maudu'uhu, maudhu' atau objek dari bahasan ilmu hadis riwayah adalah zatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haisul aqwalu wal af'alu wat taqrirat. Yakni tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi apa? Perkataannya, perbuatannya, dan takrirnya. Sekali lagi, berbicara ilmu hadis riwayah itu berbicara tentang diri Rasulullah dari sisi perkataannya, perbuatannya, dan takrirnya yang kemudian diriwayatkan. Jadi bukan berbicara diterima atau ditolaknya. Kalau sudah bicara ini terima atau ditolak riwayatnya, itu sudah bicara tentang diroyah. Kemudian berikutnya adalah faidatuhu, faidah dari belajar ilmu hadis riwayah atau manfaatnya adalah al-inayatu bihifdzis sunnatin nabawiyah wa ma'rifatuha wa nashruha bainal muslimina wa fidzalika faidatu baqaiha wa adami indirasiha. Jadi kata beliau, faidah atau manfaat kita belajar ilmu hadis riwayah adalah adanya inayah ya, kepedulian kita untuk terkait dengan terjaganya sunnah nabawiyah. Ya, ala inayah terkait dengan apa? Bihifdzis sunnatin nabawiyah. Ya, dengan penjagaan sunnah nabawiyah. Karena bagaimanapun periwayatan itu adalah proses menjaga sunnah nabawiyah. Maka dengan kita belajar ilmu hadis riwayah, maka akan muncul rasa tanggung jawab, rasa peduli bagi kita menjaga sunnah nabawiyah, begitu. Proses periwayatan dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, menjaga betul apa yang dikatakan oleh Nabi, itu kan bagian dari penjagaan pada sunnah nabawiyah. Kemudian wa ma'rifatuha, mempelajarinya, wa nashruha, kemudian menyebarkannya bainal muslimina, di antara kaum muslimin. Dan ini dikatakan oleh beliau yang demikian itu adalah kemanfaatan atau faidah yang tetap begitu ya. Dan tidak hilang ya. Wa adami indirasih, dan tidak lenyap, tidak hilang. Nah, inilah faidah dari kita belajar ilmu hadis riwayah. Jadi muncul tanggung jawab, muncul rasa kepedulian, muncul sense of belonging ya, rasa memiliki terkait dengan apa? Penjagaan sunnah nabawiyah. Betapa para ulama zaman dulu dari masa ke masa betul-betul menjaga amanah ini
meriwayatkan hadis dari mulai sahabat ke sahabat yang junior ke tabiin, dari tabiin senior, tengah kemudian ke junior, tabiin juga dari yang senior, tengah dan junior. Terakhir adalah wadi'nya. Wadi' itu adalah peletak dasarnya, penemunya ya, peletak dasar ilmu ini. Wadi'uhu, penemu atau peletak dasar ilmu ini adalah siapa? Muhammad bin Muslimin. Ya, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihabin Az-Zuhri. Jadi penemu atau peletak dasar dari ilmu hadis riwayah ini adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Jadi Ibnu Shihab Az-Zuhri. Kita mengenalnya dengan Ibnu Shihab Az-Zuhri. Beliau hidup pada abad kedua Hijriah. Beliau wafat tahun 125 Hijriah. Tahun 125 Hijriah. Jadi beliau berarti hidup pada abad kedua Hijriah. Beliau hidup pada zaman siapa? Wa fi khilafati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz, innahu awwalu man dawwanahu wa jama'ahu bi amril khalifatir rasyid, ya. Jadi beliau adalah katanya orang yang pertama kali dawwanahu, mendiwan, yakni menyusun, ya. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun, wa jama'ahu, dan menghimpun, ya, menghimpun hadis tentu saja bi amril khalifah, karena perintah dari khalifah ar-rasyid, yang rasyid, yakni siapa? Yakni Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau diperintahkan oleh khalifah yang rasyid, yakni Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, untuk dawwana dan tadi jama', ya. Dawwanahu wa jama'ahu. Beliau adalah orang yang pertama katanya. Ya, innahu awwalu min man dawwanahu wa jama'ahu. Beliaulah Ibnu Syihab Az-Zuhri yang pertama kali menghimpun dan juga menyusun, ya, berbagai macam periwayatan atas perintah siapa? Atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Fa innahu kataba ila ahlil afaq, ya. Dan sesungguhnya telah menulis kepada siapa? Kepada ahli afaq, kepada negeri-negeri, ya. Kepada negeri-negeri yang kemudian di bawah kekuasaan dari Umar bin Abdul Aziz, ya. Kemudian beliau juga menyampaikan, ana intidharu makana min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au sunnatihi faktubuhu, katanya, ya. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Nah itu. Jadi surat yang beliau tulis, ya, fa innahu kataba ila ahlil afaq. Sungguhnya beliau, ya, dia menulis kepada ahlil afaq, kepada penduduk di negeri-negeri, yakni itu, ya, perhatikanlah, kata beliau, makana min hadisi Rasulillah, ya, perhatikanlah, kata beliau, hadis Rasulullah SAW atau sunnahnya. Udah gitu apa? Faktubuhu, maka tulislah, ya. Fa inni khiftu, karena sesungguhnya aku khawatir, katanya, apa? Durusal ilmi, hilangnya ilmu, wa dhahabal ulama, dan juga meninggalnya para ulama. Jadi khawatir dengan hilangnya ilmu dan meninggalnya para ulama. Dan kemudian permintaan dari beliau, perintah dari beliau ini direspon oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka beliaulah yang disebut-sebut sebagai peletak dasar wadi' dari ilmu hadis riwayah. Tapi barangkali cukup sampai di sini dulu, ya, untuk diroyahnya insya Allah minggu depan. Ini diroyahnya. Jadi sahabat-sahabat semua, pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kita sedang berbicara ilmu hadis riwayah, itu sedang berbicara tentang proses periwayatan, proses perpindahan, proses transmisi dari satu generasi ke generasi. Apa yang ditransmisikan, apa yang dipindahkan, apa yang diriwayatkan, ini yang diriwayatkan adalah
akwalnya Nabi, perkataannya Nabi, af'alnya Nabi, perbuatannya Nabi, takrirnya Nabi, persetujuan Nabi, dan juga sifatnya Nabi. Itu ya. Kemudian diriwayatkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, objek dari bahasan ilmu hadis riwayah adalah zatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diri Rasul dari sisi perkataan, perbuatan, takrir dan sifat ya. Ditambahkan di sini wa taqdirati wa apa namanya ausofihi ya, ausof yakni sifat-sifat Nabi. Ya, jadi sifat-sifat Nabi juga masuk dalam bahasan maudhu atau objek dari ilmu hadis riwayah. Nah, itu ya bahasan dari ilmu hadis riwayah. Kita belum berbicara apa? Ini bagaimana terputus tidak sanadnya? Apakah rawinya adil ataukah tidak? Apakah ada rawi yang fasik atau tidak? Diterima atau ditolak riwayatnya? Itu nanti bicaranya di royah kalau itu. Ya, ilmu hadis di royah. Maka nanti ilmu hadis di royah itu adalah ilmu hadis yang berkaitan dengan ini, yang berkaitan dengan diterima atau ditolaknya suatu hadis. Tuh, mengkaji mata, nantinya mengkaji sanad ya, dan seterusnya. Maka nanti bicara ilmu hadis di royah itu adalah terkait dengan para periwayat yang diriwayatkan min haisul qabulu waraddu, dari sisi diterima ditolak. Itu nanti itu ilmu hadis diroyah, mengkaji ini diterima atau ditolak ya periwayatannya. Rawinya rawi yang adil tidak, terputus tidak nih riwayatnya. Nah, itu nanti diroyah. Sekarang kita baru membahas tentang ilmu hadis riwayat. Kalau bertahap ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada yang disampaikan silahkan. Dan nanti kita coba respon beberapa pertanyaan yang masuk. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.